Dagingnya di mana? Sudah sampai belum? Cepat siapkan makanan. Aku lapar banget. Diam di sini dengan baik. Aku Wen Cheng. Kamu juga diculik ya? Enggak, aku ikut mereka sendiri. Aku Chang Ning. Mereka itu penculik. Kamu akan dijual. Katanya di sini ada makanan enak. Kenyang dulu baru bicara. Maken. Habisin, biar kami bisa jual dengan harga mahal. Daging merah kumana? Pa babi kumana? Kalian menipuku. Jeng, nanti kalau kamu sudah terjual, baru bisa beli daging, gadis kecil. Masuk sini, cuma bisa makan angin. Dasar anak kecil, berani memukulku? Kau berani menipuku. Tidak hijamlah. Kau pikir siapa dirimu? Apa petir mau mendengarmu? Giliranmu berikutnya. Leluhur, wahai leluhur, jangan hujam lagi. Kami akan panggang daging untukmu. Nah, baru benar. Jangan main licik denganku. Tidak berani, tidak berani. Ayo, ayo, cepat. Benar-benar sial. Kamu manusia atau hantu? Jangan bicara seperti itu. Aku adalah Taotie kecil dari surga. Mencuri buah surga dan persik. Bahkan Erlang dan Pagoda tak bisa berbuat apa-apa. Ayah menurunkanku ke dunia. 5 tahun menghabiskan persediaan makanan. Tanaman dilarang habis demikian. Kepala desa mengembalikan papan Shen. Menyuruhku mencari ayah. Mengantarku pergi dengan gembira. Tapi tak tahu di mana keluarga Shen. Di jalan ketemu 2 orang nakal, mengelabuiku dengan makanan enak. Bilang ada paha babi dan daging merah, ternyata cuma kue hitam. Berani menipu dewa, akibatnya buruk. Aku panggil petir untuk memberi pelajaran. Sudah, kalian semua bebas. Leluhur melindungi. Nyonya tua, tabib bilang pangeran. Sudah tidak bisa diobati lagi. Nyonya, tahanlah. Sekarang nyawa pangeran di ujung tanduk. Beberapa putra angkat, sejak kecil kena wabah, masih bodoh. Seorang putra jatuh patah kaki tanpa sebab, istirahat di luar. Ada juga yang cacat bicara, tidak bisa mewarisi gelar. Kalau Nyonya ada apa lagi, keluarga Shen benar-benar akan runtuh. Leluhur di atas. Putraku Shen Chean, jasa perannya gemilang. Menjaga perbatasan utara untuk melindungi rakyat, sekarang. Dia adalah keturunan langsung satu-satunya dari keluarga Shen Kuo. Satu-satunya keturunan darah murni. Mohon para leluhur bukalah mata. Lindungi dia, melewati rintangan ini dengan selamat. Agar garis keturunan keluarga Shen dapat berlanjut. Leluhur benar-benar menampakkan diri. Cepat siapkan kuda. Pergi ke rumah kecil keluarga MA di Gang Tian Sui. Kalian makan bersama saja. Kalian tidak manis ya? Leluhur kecil, kamu bilang apa? Berani menambahkan sesuatu ke dalam ini. Menyia-nyiakan daging. Tidak bisa dimaafkan. Leluhur kami sudah tahu salah, jangan disambar lagi, hampir matang. Ini dia tempatnya.
Lapar sekali. Aku sangat lelah dan mengantuk. NAK, hei tai hei tai. Nenek, tanda pengenal keluarga Shen kita. Kenapa ada di tubuhnya? Sorot matanya juga persis seperti Cean waktu kecil. Mohon para leluhur bukalah mata. Agar garis keturunan keluarga Shen dapat berlanjut, ternyata leluhur menampakkan diri menyuruhku mencari keturunan darah keluarga Shen. Kalau begitu, kamu adalah cucu perempuanku yang terpisah. Aduh, cucu manis, nenek akhirnya menemukanmu. Langsung menemukan keluarga yang turun ke dunia. Cucu manis, nenek ini, kamu namanya siapa? Aku Changning. Mereka orang jahat, tidak memberiku makan. Betapa menderitanya kamu, kasihan hatiku. Nenek Zhang, cepat belikan makanan untuk nona kecil. Siap. Aku mau makan bebek panggang. Aku mau makan yang enak. Berani mengganggu nona besar keluarga Kuo. Hajar mereka baik-baik. Siap. Lihat kami, sudah jadi APA. Siapa sebenarnya yang mengganggu siapa? Inikah keluargaku di dunia manusia? Dilindunginya, terasa hangat. Nona Castle. Ini bebek panggang paling enak di sekitar sini. Changning kecil, makan pelan-pelan. Kurang nenek belikan lagi, jangan terstak. Nek, aku bisa makan daging tiap hari nanti. Tentu bisa, Changning mau makan berapa banyak? Nenek belikan sebanyak itu. Kalau begitu aku ikut nenek. Nenek peluk. Baik. Nek, anak-anak ini semua diculik oleh penculik. Tolong bantu mereka ya. Baik. Changning kita ini cantik dan baik hati. Serahkan kartu nama saya, minta bupati untuk mengurus anak-anak ini dengan baik. Ja? Nenek, tidak baik, Pangeran Kuo muntah darah. APA? Changning, nenek akan ajak kamu menemui ayah dulu. Bagaimana cara menyerang Duk? Begitu kamu mati, kediaman Pangeran Kuo ini akan menjadi milik keluarga kedua kami. Imut? Aku bukan. Kamu berani menyerangku dengan obat? Bawa dia keluar dan jual dia. Nyonya Su, kamu tidak bisa seenaknya menghukum pelayan. Pelayan ini adalah orangnya Nyonya tua. Pelayan hina. Meremehkanku karena aku hanya istri kedua di kediaman Pangeran Kuo ya? Aku beritahu kamu, keluarga utama tidak punya penerus. Begitu si sakit ini mati, keluarga kedua kami. Siapa bilang keluarga utama tidak punya penerus? Kakak, bukan aku bicara kasar. Berapapun anak angkat yang keluarga utama adopsi, itu bukan urusan kami. Tapi anak angkat tetap orang luar, tidak punya hak waris. Di masa depan, garis keturunan kediaman Pangeran Kuo harus dilanjutkan oleh keluarga kedua kami. Kamu lihat baik-baik. Ini adalah putri kandung Cean, Changning. Mulai sekarang, dia adalah putri sah kediaman Pangeran Kuo. Tidak mungkin. Kamu tidak bisa sembarangan membawa pulang anak liar dari mana saja. Lalu bilang dia keturunan sah. Tidak mungkin. Ayahku ini tanda-tanda akan meninggal. Aku masih perlu dia agar bisa makan daging tiap hari. Dia tidak boleh mati. Cepat panggil tabib. Ya. Kakak, kamu membawa pulang seorang cucu perempuan dengan susah payah. Baru datang sudah membawa sial sampai anakmu mati. Apakah ini yang disebut bintang sial? Kyuyarga Su. Jangan ngawur di sini, pulanglah ke keluarga kedua kamu. Nenek, jangan marah. Dia tidak akan lama lagi.
Nyonya tua, ini keajaiban. Pangeran Kuo baru saja memuntahkan. Racun lama, sekarang denyut nadinya sudah stabil. Tapi tubuhnya masih lemah, butuh istirahat. Bagus. Kok bisa begini? Lihat kan, nenek tua, ayahku sembuh. Aku bukan bintang sial. Benar. Cucuku yang baik adalah bintang keberuntungan kediaman Pangeran Kuo. Bertahu semua, 3 hari lagi kediaman Pangeran Gua akan mengadakan upacara pengakuan. Aku akan memberitahu seluruh ibu kota. Changning kita adalah putri sulung sah kediaman Pangeran Kuo yang dimanjakan. Ja? Kalian tunggu saja. Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Anak liar ini baru saja kembali. Penyakit Shenchan langsung membaik. Cucu-cucu memberi salam kepada nenek. Susah payahku bangun situasi yang baik ini. Jangan sampai dihancurkan oleh anak liar yang baru datang ini. Tiga hari lagi sebelum pesta pengakuan keluarga. Kalian. Ini kan pembunuhan. Benda tak berguna, hanya dengan menghilangkannya. Baru kau bisa mewarisi gelar. Kau baru bisa menjadi putri sulung istana Kuogong. Lakukan seperti kata nenek. Untuk apa dibawa kembali? Harus bisa menikmati keberuntungan dulu. Gembok panjang umur ini, nenek sudah siapkan sejak lama. Tak disangka kau masih begitu kecil saat. Pulang saja sudah syukur. Mori. Semoga Nimba Oku sehat dan bahagia. Emas, aku paling suka emas. Terima kasih, Nek. Adik Changning. Sipat Kelyur, kita tangkap koi di kolam. Koi, Nek, koi itu lambang keberuntungan. Aku akan tangkap. Untuk nenek dan ayah. Jangan lari-lari, nanti langsung ke kelenteng untuk sembahyang. Oke, habis makan aku langsung pergi. Makan? Di kolam makan APA? Ikan gendut ini bisa buat pesta nih. Pangeran ke-9, cepat makan aku. Kau makan aku, istana sang kota. Makan aku. Satu-satu, semua akan dapat giliran. Kampungan memang bodoh. Gampang banget ditipu keluar. Apa yang kau lakukan, anak liar? Ayo lakukan. Terima kasih para sesepuh yang datang dari jauh. Menyaksikan Changning diakui keluarga. Sayang, pesta bahagia jadi duka. Kenapa Changning belum datang? Cari cepat. Jangan sampai terlambat. Gawat, Nona kecil jatuh ke kolam. APA? Cepat selamatkan. Nenek. Cepat lihat Nona kecil. Panggil tabib. Lihat Changning. Kakak. Changning masih kesel. Wajar kalau suka lari-lari. Kalau sampai terjadi sesuatu, itu memang takdirnya. Kamu harus jaga kesehatan. Kamu diam. Kamu ingin Changning celaka, ya? Jangan pikir aku tidak tahu niat burukmu. Pejai tadi Shenyawi yang memanggilnya keluar. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, aku akan kubur dia bersama. Para sesepuh, nilai ini. Changning dari keluarga besar itu bahkan tidak tahu. Apakah dia benar-benar keturunan keluarga Shen? Anak liar itu tidak tahu aturan, lari-larian sampai tenggelam. Masih mau kami ikut dikubur. Ini kan menganiaya keluarga kedua. Kamu. Kutangkap kamu. Nenek, I can koi pemberian Changning sudah datang. Ningbao, nenek hampir mati kaget. Kenapa jadi sini? Lalu nona kecil yang jatuh ke air itu siapa? Hamba bilang, itu Nona kecil dari keluarga kedua, Nenek. Adik Miaoi jatuh ke air. Nenek tua, kamu harus jaga kesehatannya. Kakak Miaoi masih muda. Wajar kalau suka lari-larian. Kalau sampai terjadi apa-apa, itu sudah takdirnya. Kamu harus ikhlas. Nenek. Bagaimana keadaannya?
Kata tabib, untung cepat diselamatkan, tidak membahayakan nyawa. Tapi dia sangat ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan Miaoi jatuh ke kolam begitu saja. Adikmu sudah besar, kok bisa jatuh ke air? Cepat katakan apa yang terjadi. Apa Changning yang mendorongnya? Iya, benar, Changning. Yang mendorong adikku. Anak yang berbohong akan dimakan serigala. Aku kasih kesempatan untuk jujur. Kata nenek. Kalau adik Changning datang, Miaoi tidak mungkin lagi menjadi putri tertua keluarga bangsawan. Aku juga tidak bisa mewarisi gelar. Jadi kami disuruh mendorongnya ke kolam sampai tenggelam. Tapi adik Changning bawa ikan besar. Menakuti kami, Miaoi sendiri yang jatuh. Nah, baru benar. Nenek tua, masih mau bilang apa lagi? Kapan aku bilang begitu? Kamu ngomong apa sih? Aku juga tidak tahu, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Nyonya Su, kamu benar-benar jahat. Changning adalah satu-satunya keturunan keluarga besar. Kami susah payah mencarinya sampai ketemu. Apapun alasannya, kamu tidak boleh menyakiti anak kecil. Benar. Malah menyuruh cucu laki-laki dan perempuannya berbuat tak pantas sebagai orang tua. Memalukan. Aku hanya meragukan asal-usulnya. Pasti Xing Hui salah paham maksudku. Masih belum pergi? Hari ini adalah hari besar cucu perempuanku yang baik dikembalikan ke leluhur. Tak sempat menghiraukanmu, tapi kau harus bersikap sopan. Kalau tidak, kembalilah ke kamar kedua. Kakak begitu buru-buru mengusirku pergi. Jangan-jangan identitas Changning ada yang tidak beres? Apa maksudmu? Kakak, aku tahu Cean sakit parah. Kau buru-buru mencari satu-satunya keturunannya agar dia tenang. Tapi kita tak bisa mencari kembali anak haram untuk menipu, kan? Sekarang mau menipu para tetua dan leluhur lagi. Memang kodok reinkarnasi hanya bisa berkokok. Lihatlah anak haram tak tahu sopan santun ini. Mana ada wibawa keluarga besar di tubuhnya. Wanita tua itu terkait dengan darah keluarga Shen. Sungguh tak boleh sembarangan, kalau benar, seperti kata kamar kedua. Kami juga bisa mengerti. Tapi kau tak boleh repotkan banyak orang, gadis ini, lebih tak boleh diakui leluhur. Changning kami temukan berdasarkan petunjuk leluhur dan dia sangat mirip dengan Cean. Lagi pula ada benda kepercayaan keluarga Shen pada tubuhnya, pasti tak salah. Baik. Changning ditemukan leluhur. Kalau dia sembahyang tablet, leluhur pasti merespons. Kalau tak ada gerakan, berarti dia palsu. Harusku beri orang biasa sujud sembahyang mana sanggap mereka terima. Gadis kecil berani bicara kasar hina leluhurku. Leluhur keluarga Shenku, semua jenderal bertarung di medan perang. Perkasiat membuka dinasti Lindunji negara. Bahkan kaisar datang sembahyang pun, sanggup mereka terima. Apalagi gadis kecil belum kering air susu sepertimu. Kalau tak berani sembahyang, Surya kembali dari mana datang. Lala dengan patasarakan hak kuasa rumah adipati. Mungkin aku bisa kasih kamar utama 1 piring nasi kau. Sungguh berisik lambat sekali. Kapan baru bisa makan? Nyonya jangan marah. Changning adalah putri ayah. Leluhur pasti kenal Changning. Nanti cucu perempuan Surya sujud minta maaf pada Nyonya. Kalian tua-tua ini bisa makan dupa bangsawanku. Bisa setara 1000 tahun latihan dapat keuntunganku. Sebentar saja beri reaksi padaku, mengerti? Changning mohon perhatian para leluhur. Kalian berakting berlebihan banget sih. Ngapain sih? Anda kan pangeran ke-9 yang termasyhur di kerajaan langit, Dewi Tautie. Hemiku memenuhi bayasa. Mana berhak menerima persembahan dari Anda. Apa-apaan ini? Leluhur benar-benar merespons, kalau gitu. Semuanya lihat kan? Tablet leluhur berjatuhan serentak. Ini bukti mereka tidak mengakui dia sebagai keturunan keluarga Shen. Omong kosong. Mereka jatuh karena aku akan dicatatkan di silsilah keluarga Shen. Saking senengnya sampai terguling-guling. Dasar anak cak cahujiri. Silsilah keluarga Shen sudah berdiri 300 tahun. Bahkan pahlawan pendiri negara pun tak pernah bisa menggoncangnya. Dia cuma gadis desa, pantas apa bikin leluhur senang? Anak haram yang bahkan tak tahu siapa ibunya sendiri. Berani-beraninya mau masuk kuil leluhur keluarga Shen. Menurutku, usir saja dia secepatnya.
agar tidak mengganggu ketenangan leluhur. Penggawal, buang gadis liar ini keluar. Kurang ajar. Dia satu-satunya keturunan anakku. Siapa yang berani menyentuhnya hari ini, harus lewat dari mayatku dulu. Dasar tukang gego. Kalian takut, aku tidak. Kok kamu bisa datang? Kondisinya sudah membaik? Ayah, kamu sudah bisa turun dari tempat tidur? Hari ini, siapa yang berani menyakiti Changning? Sedikit saja. Aku akan. Ningbao, jangan takut. Ayah di sini. Takkan ada yang bisa mengusirmu. Dalam kondisi seperti ini masih melindungiku. Apa dia tidak takut mati? Keluarga, Shen Terikat Ola Ikan Dora. Keluarga seharusnya saling melindungi. Ini adalah ajaran leluhur keluarga Shen. Hati terasa hangat, hidung terasa asam. Inikah yang disebut rasa memiliki keluarga? Pangeran Shen, kau memang sudah di ujung tanduk. Masih bisa lindungi siapa lagi? Shen Suong, gadis ini sudah membuat leluhur murka. Mustahil bisa masuk silsilah. Pengawal, bawa dia keluar. Berani sentuh Ningbaoku? Tanya dulu izinku. Apa aku sedang mengalami kesembuhan sementara sebelum mati? Orang sakit kayak gini, kok bisa sekuat ini? Siakulah, pasti berkat leluhur. Ayah sembuh total. Pangeran Shen, apa kau berani melawan? Kehendak leluhur? Minggir. Berani sekali sok tua. Pinjam identitas kalian sebentar. Teraninya. Aku pernah bilang, keturunan keluarga Shen. Siapapun tidak boleh merusak keharmonisan keluarga. Kamu cuma selir, berani menghina keturunan Kucean? Merusak aturan keluarga, keterlaluan kau. Ini pasti arwah leluhur yang masuk. Pasti ada keturunan yang tidak berbakti. Mengganggu ketenangan leluhur. Apa arwah leluhur? Omong kosong. Ini cuma akal-akalan si gadis kecil ini. Kurang ajar. Sejak aku bantu keluarga besar menemukan satu-satunya keturunan Cean, kamu selalu menghalangi diam-diam. Aku tidak tahu. Cepat berlutut dan minta maaf. Jangan kira ilmu sesatmu yang setengah-setengah ini bisa menipuku. Kalau mau aku berlutut, kecuali leluhur benar-benar muncul. Apa benar ini leluhur kita? Sushi merusak aturan keluarga, mengacaukan keluarga besar Shen. Hukum keluarga, Cean, awasi eksekusinya. Baik. Kalian sekeluarga berkomplot menipu semua orang. Jangan percaya mereka. Cean, bagaimanapun aku adalah ibumu yang lebih muda. Kamu tidak menghormati orang tua. Hukum keluarga. Ini keinginan leluhur. Jika aku tidak menjalankannya, baru itu namanya tidak menghormati orang tua. Leluhur, cucu, Juju akan segera mencatat Nona Changning. ke dalam silsilah keluarga. Nah, baru benar. Kamu lebih pintar dari Sushi itu. Leluhur pergi. Nenek Changning lapar. Kesurupan leluhur sangat menguras tenaga. Nenek ajak kamu makan paha bebek besar. Nyonya tua, ini sudah meja kedua. Nona kecil masih muda.
Apakah tidak apa makan sebanyak ini? Ningbao masih tumbuh, bisa makan banyak itu rezeki. Bagaimana kabar Pangeran Kuo? Benar-benar sudah sembuh? Ajaib! Sejak Nona kecil kembali, kondisi Pangeran Kuo membaik drastis. Tabib istana baru saja terheran-heran. Bilang pangeran sudah sembuh total, bahkan lebih sehat dari orang biasa. Bagus sekali. Keluarga besar kita ada harapan. Sembunyikan dulu kabar ini, biar para setan-setan kecil itu melompat-lompat sampai puas. Ningbao, kamu benar-benar bintang keberuntungan keluarga kita. Nyonya tua, sang pangeran kedua mengirim utusan untuk memberikan hadiah kepada kakak perempuan. Suruh dia masuk. Kakak kedua kamu patah kaki dan sedang dirawat di luar. Kakak ketiga kamu hilang tidak pantas bertemu orang. Kakak kelima kamu di Akademi Kerajon. Akan pulang lebih lambat. Kakak, di surga aku juga punya beberapa kakak, terutama kakak kedua. Hanya bisa merebut makananku dan melaporkanku. Aku tidak suka kakak. Changning tidak takut. Mereka semua diadopsi dari anak yatim piatu prajurit di medan perang. Ayah mereka dan ayahmu adalah sahabat sehidup semati. Mereka pasti akan menyukaimu. Changning punya nenek dan ayah. Sudah cukup, tidak masalah tidak punya kakak. Nona kecil. Emas, bisa ditukar berapa kilo dagingnya? Nona kecil, ini hadiah dari pangeran kedua untukmu, katanya. Ini semua dari kakak kedua. Punya kakak itu enak. Kakak seperti ini boleh ditambah lagi. Pangeran kedua bilang kakinya tidak nyaman, tidak bisa datang sendiri untuk memberi selamat. Suruh hamba meminta maaf. Tidak apa-apa. Kakak kedua kamu sangat berbakat, ahli dalam sastra dan seni bela diri. Dia yang paling berpengetahuan di antara anak-anak ini. Kalau dia tidak pada kaki, akan seperti ayahmu, berperang di medan perang, membangun prestasi. Jangan khawatir Nyonya, pangeran kedua di Jiangnan menemukan tabib ajaib. Katanya asal diobati, tidak sampai 3 bulan pasti bisa berdiri. Benarkah? Tapi, masih kurang 1 ramuan, rumput penyambung urat, sangat sulit dicari. Sudah mengerahkan banyak orang, sampai sekarang belum ketemu. Lalu bagaimana? Kalau tidak bisa, aku akan masuk istri menemui Ibu Suri. Rumput penyambung urat itu mudah. Kakek Dewa Gunung punya. Kakek Dewa Gunung? Yaitu, kakek penjaga gunung di desa Changshan. Malam ini aku akan mencarinya. Kamu pergi sendiri tidak bisa, besok saja, tidak usah buru-buru. Nenek, aku. Aku mau temani adik pergi. Pergi. Eugene, kamu sudah pulang? Pas, kamu temani adik pergi. Nenek juga tenang. Kakak kelima ini gagap ya. Kamu pelan-pelan, istri tahan sedikit. Sayang, jangan sampai jatuh ke tanganku. Kalau tidak, aku akan membuatmu masuk neraka. Nenek, Lukamu bagaimana? Semua karena kamu tidak berguna, bahkan seorang gadis liar tidak bisa diatasi. Membuat adikmu jatuh ke air dan membuatku dihukum dengan hukuman keluarga. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Dasar tidak berguna, berani-beraninya membantah. Kalau bukan karena aku ingin kamu mewarisi gelar, mana mungkin aku menderita seperti ini. Aku beritahu kamu, jika teras begini, seluruh kidi menduk, akan dikuasai oleh anak haram ini. cucu salah. Nenek, pihak keluarga besar bilang, Nona kecil dan pangeran kelima akan pergi ke dalam balkon untuk memetik obat. Suruh kita menjual ke kuda. Memeti obat. Gelap gulita, di tengah hutan belantara, kita bisa melakukan sesuatu. Bukankah lebih mudah? Berikan mereka kereta kuda. Sudah terlalu banyak makan daging. Makan buah untuk menghilangkan rasa enek. Ini bukan rumput penyambung urat. Ya. Kesemek. Cicipi, manis.
Kakak kelima, cari lagi yang seperti ini. Aku mau cicipi. Baik. K. Kecil licik, tunggu. Tunggu. Kak kelima mudah sekali ditipu ya. Bahkan tanaman obat saja dia tidak kenal. Jangan malas, kak kedua masih menunggu untuk diobati. Berhenti. Suruh berhenti tidak dengar ya. Kamu mau apa? Aku mau cari Chang. Changning. Balas dendam. Berani. Apa yang tidak berani? Anak kedua keluarga besarmu adalah orang lumpuh, anak ketiga, orang bodoh. Kamu adalah orang gagap. Bahkan ayahmu juga sampah yang hampir mati. Berani memukulku. Ajarilah dia, biar tahu betapa hebatnya aku. Siapa bajingan berani memukulku? Tibak. Si imut ini datang tepat waktu. Adik, cepat, lari. Hari ini tidak ada yang bisa pergi. Kalau cuma mau berkelahi, ayo. Aku tidak akan melawan. Tunggu sampai kalian lelah baru aku pukul. Baik. Ini kamu sendiri yang cari mati. Biarkan aku mengantarmu ke neraka. Katanya kau tidak akan melawan, berani beraninya menjelebiku. Serang. Mendekatiku, jangan mimpi. Adik, lari. Jangan pedulikan. Kakak kelima, aku baik-baik saja. Dasar gagap. Berani-beraninya jadi pahlawan. Selamat, kau berhasil membuatku marah. Dia kuma anak liar, takut APA? Serang. Bodoh, kala sama anak kesel. Giliranmu berikutnya. Cari mati. Lihat aku. Berani memukul kakak kelimaku, berani-beraninya menyebut diri tuan. Kubunuh kau. Aku tahu, aku salah. Berani-beraninya meniru kakak kelimaku. Tidak tahu malu. Tubuh manusia biasa ini terlalu lemah. Baru beberapa pukulan saja sudah lelah. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi. Jika kau berani lagi, aku tidak akan segan-segan. Chongning, kau tunggu saja. Kenapa hatiku sakit melihat kakak kelima diperlakukan seperti ini? Pasti karena lapar. Cepat ambil obat dan pulang. Dewa Gunung Tua, cepat keluarkan barang-barang bagusmu. Persembahkan untukku. Oh, ternyata pangeran ke-9. Baiklah, baiklah. Kau mau menipuku? Aku hanya punya ini yang layak, mohon jangan diremehkan. Pangeran ke-9, jangan menghina. Aku tidak mau ini. Keluarkan semua tanaman obatmu yang mahal. Baiklah.
Ambil kucing dan anjingmu. Jangan menakuti kakak kelimaku. Adik, Adik, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, obatnya juga sudah dapat. Sangkat. Sangat bagus. Akhirnya kembali. Nenek. Nenek aku. Kami. Kenapa kau bisa seperti ini? TI. Tidak apa-apa. Ayo. Katanya kalian pergi tanpa membawa plan. Nenek sangat khawatir. Adik. Adik tidak suka diikuti. Semuanya adik. Yang carry. Semoga ramuan ini bisa menyembuhkan kakak kedua. Dan tidak menyia-nyiakan kerja kerasmu dan Ning Bao. Bisa, pasti bisa menyembuhkan penyakit kaki kakak kedua. Di sini tidak hanya ada rumput penyambung otot, tapi juga beberapa. Ramuan langka yang hanya bisa ditemukan dalam kitab kuno. Sepanjang hidupku berpraktik, bisa melihat ini, tak ada penyesalan. Dengan mudah menemukan begitu banyak ramuan. Ning Bao benar-benar pembawa keberuntungan keluarga Kuo Gong. Shen Yujin, keluarlah kau. Apa yang terjadi? Bukankah keluargamu mengadopsi anak yang lucu tapi tak tahu aturan? Berani memukul Xing Hui yang adalah putra sah. Hari ini kalau kau tidak memberiku penjelasan, aku tidak akan pergi. Dia dipukul Chang Ning mana? Mana mungkin? Kau bicara dong, dipukul cuma bisa menangis. Aku bermaksud baik membantu Lau Wu. Dan adik Changning pergi ke gunung mencari ramuan. Berpikir kita semua bekerja sama menyembuhkan kaki kakak kedua. Mereka tidak hanya tidak berterima kasih, malah bilang aku cari muka. Memukuliku sampai babak belur. Bohong, kau yang menyuruh pelayan memikul kakak Kalama. Kau bilang aku memukulnya, lihat tubuhnya mana ada luka sebanyak aku. Kalian yang memukulku. Ini hanya kakak kelima yang bisa jelaskan. Kau. Aku dan nenekmu ada di sini, masih berani memukul orang? Anak tak tahu sopan santun. Lihat kau gagap begitu, masih mau cari alasan. Menurutku harus diusir dari keluarga Shen. Shen Kuo Gong sudah pikun. Orang macam apa saja berani dibawa pulang. Sebelumnya sudah memberikan energi pada kakak kelima. Sekarang, Asalkan dia sendiri bisa menerobos. Mereka memukul saudara, merusak keharmonisan keluarga Shen. Melanggar aturan keluarga Shen. Harusnya masing-masing dipukul 20 kali. Tidak ada hubungannya dengan adik, aku Shen Yujin yang memukul. Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Kok anak ini bicaranya jadi lancar? Kakak Kalama, kau hebat, berani mengatakan kebenaran. Nenek yang bijak, sejak Shen Miao Yi tenggelam. Dan urusan pengakuan sebagai keluarga. Mereka menyimpan dendam pada adik hari ini. Menjaga kami sampai bertanggung dan mengukus tariku. Bahkan menghina kakak kedua, ketiga, dan ayah. Aku tidak tahan lagi akhirnya bertindak. Nenek, kakak Xing Hui sudah siap sebelumnya. membawa banyak pelayan, untung kami lari cepat. Kalian memfitnah. Xing Hui kami sejak kecil jujur dan patuh. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini, jelas kalian yang mulai. Kalian membalas budi dengan kejahatan. Ning Bao baru saja ditemukan, sebaiknya tidak menimbulkan kontroversi. Jika berlarut-larut, bisa tersebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Merusak reputasi Ning Bao, cukup. Perkara ini selesai di sini, jika Injun Catalan. Laporkan saja ke pemerintah, nanti. Tangkap semua pelayan dan interogasi. Aku yakin pemerintah akan mengungkap kebenaran. Aku juga bisa hadir, minta Dewa Gunung sebagai saksi. Lihat siapa yang lebih dulu memukul. Laporkan ke pemerintah. Kau sengaja ingin semua orang di ibu kota tahu. Xing Hui kami dipukuli oleh kalian. Membuat kami malu, ku beritahu, tidak mungkin.
Kita pergi. Tidak berguna, dipukuli begitu saja. Bukannya ibumu bilang pulang hari ini? Kok belum kelihatan? Kalian dipukuli pelayan, kenapa tidak bilang? Kalian terluka di mana tidak? Kakak kelima lebih parah. Aku tidak apa-apa, cuma lapar. Aku juga tidak apa-apa. Ayo, aku ajak adik ke Sensyuga. Baik. Si Ian dan Eugene. Sudah pulih semua, hari-hari ini. Semakin penuh harapan. Ning Bao, benar-benar pembawa keberuntungan bagi keluarga kami. Kakak kelima cepat ayo. Kalau terlambat, pangsit udang kristal di Zensiub. Ikan master pie, manisan ubi, semuanya akan habis. Bodoh lari kemana sih? Kakiku hampir patah. Bodoh, siapa? Kakak ketiga. Jangan pukul antar adik. Kau benar-benar menganggap dirimu bangsawan? Nona kecil keluarga bangsawan akan memandangmu? Si pemulung ini. Cepat makan roti basi ini, aku harus menyelesaikan tugas. Hamba jahat. Berani mengganggu kakak ketigaku. Tuan kelima, kau dan si bodoh ketiga. Dia tidak ada hubungan darah dengan Pangeran Kuo. Aku sarankan kamu. Jangan ikut campur urusan orang lain. Pergi dari sini. Lepaskan aku. Berani memukul kakak kelimaku? Mati kau. Ini kan Changning? Cuma anak haram yang tak boleh dilihat orang. Aku sudah melayani nyonya muda kedua lebih dari 10 tahun. Kamu memukulku, kamu sudah membuat masalah besar. Baiklah kalau begitu aku akan buat masalah yang lebih besar. Jorok banget. Adik sangat hebat. Kakak ketiga, apa dia setiap hari mengganggumu? Beri tahu Changning. Changning akan memukulnya sampai jadi bakso. Adik. Pakai. Ini untukku. Aku yang buat sendiri. Adik memakainya cantik sekali. Nona besar Changning ini. Wah, baru masuk istana sudah sok jago. Sudah berani mengganggu orang lama di istana. Kamu siapa lagi? Dia mengganggu kakak ketigaku, pantas dipukul. Dasar gadis kecil, berani membuatku terkejut. Nyonya muda kedua tolong. Hamba baik hati ingin mencegah tuan ketiga. Makan makanan basi, tapi Nona Changning masuk. Langsung memukul hamba tanpa alasan. Mohon nyonya muda kedua beri ketelan untuk hamba. Nyonya muda kedua. Kamu Shin Hui. Ibu dari dua saudari. Aku baru pulang ke rumah orang tua 2 hari. Keluarga besar sudah punya anak haram. Tidak hanya memukul Hui Erku, sekarang juga menginjak-injak harga diri keluarga kedua kami. Hari ini aku harus memberi pelajaran keras pada gadis hina seperti kamu. Sial-sial, bibi kedua terkenal kejam, ditambah lagi. Dia memang tidak suka pada kami. Adik dalam bahaya. Bibi kedua. Tolong bicara dengan bijak, jelas-jelas budak licik ini yang mengganggu kakak ketigaku. Adikku. Baru memberinya pelajaran. Tuan kelima, kau salahkan hamba. Hamba sudah melayani di istana lebih dari 10 tahun, mana berani memukul tuan? Tuan ketiga jatuh sendiri. Kamu. Katanya Eugene sudah tidak gagap lagi, baru sembuh. Sudah berani membantah orang tua. Aku. Tutup mulutmu. Kau ibunya? Apa katamu? Kakek kepala desa bilang, kalau anak di rumah berbuat salah, orang tua baru akan keluar membela. Bukankah kau sedang membelanya? Dasar gadis lonceng. Hari ini aku akan memberimu pelajaran atas nama orang tuamu. Cuma bisa ngomong doang. Nyonya tua, tolong beri ketelan untukku. Bantu dia berdiri. Menangis terus, tidak pantas. Nyonya tua, Changning ini keterlaluan. Tidak hanya memukulku, lihatlah dia. Sudah menyiksa Nenek Li sampai seperti apa.
Nyonya tua, hamba sudah 30 tahun di keluarga Shen. Bekerja keras, tak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Hamba benar-benar tak bisa hidup lagi. Pasti Nyonya tua akan menghukumnya dengan keras sekarang. Ning Bao, dua orang ini tidak menakutimu, kan? Nenek. Dia mengganggu kakak ketigaku, bahkan memberikan roti berjamur, dan memaksanya masuk ke mulutnya. Mereka juga menghina adik perempuan. Bilang dia anak haram yang tak pantas dilihat. Dulu aku pikir kau baik hati. Jadi kupercayakan Ayo padamu. Tak kau sangka kau berkhianat. Menyiksa tuan ketiga dan menghina Ning Bao. Penggawal, bawa budak yang lancang ini dan jual dia malam ini juga. Nyonya tua, ampunilah. Nyonya muda kejua, tolong selamatkan hamba. Hamba hanya menjalankan perintahmu. Kau yang bilang tuan ketiga adalah beban. Dan menyuruh hamba menyiksanya pelan-pelan. Dasar budak licik. Sekarat pun berani memfitnahku. Cepat bawa dia pergi. Tunggu. Nenek, dia tidak hanya menyiksa kakak ketiga, bahkan penyakit bodohnya. Juga akibat Yula Lisik mereka. APA? Maksudmu, penyakit bodoh kakak ketagamu sengaja mereka buat? Obat yang mereka beri namanya rumput ular kalajengking, dibeli di toko. Rumput Certus. Rumput ular kalajengking ini adalah racun mematikan yang tak terlihat. Nenek bisa periksa sendiri. Bagaimana gadis kecil ini tahu hal yang begitu rahasia? Nyonya tua, saat Yuo sakit, aku sedang pulang kampung. Ini tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau begitu tidak ada hubungannya dengan bibi kedua, maka dosa ini hanya Nenek Li yang menanggungnya. Cepat bawa dia ke kantor hukuman. Nyonya tua, bukan aku. Nyonya muda kedua yang memberiku obat itu. Biarkan hamba tua ini memanfaatkan kesempatan saat dia pulang ke rumah orang tuanya untuk berziarah. Camperkan dalam submanis San Shao Yi dan berikan padanya. San Shao Yi tersedak beberapa kali. Tidak mati tapi jadi bodoh. Benar-benar bukan aku. Hamba Lisik. Kau merencanakan pembunuhan untuk harta. Berani-beraninya menuduhku. Lau Furen, jangan dengarkan omongannya. Percayalah padaku. Aku tidak. Hati ular dan kalajengking. Kalau bukan karena takut. Mengatori Mata Kessel Chongmingku. Sekarang juga aku ingin menyiksa kalian. Panggil orang. Berdasarkan aturan keluarga, hukum kedua wanita jahat ini dengan pukulan. Dan usir dari keluarga Shen. Baik. Pergi. Lau Furen, ampun. Lau Furen. Dia cuma anak haram. Apa salahnya aku membunuhnya? Keluarga besar kalian memonopoli gelar duk. Kalian semua pantas mati. Bising Sekelai. Ini semua salahku karena tidak waspada, membuatmu jadi bodoh. Dan dilecehkan selama bertahun-tahun. Nenek. Maafkan nenek. Ini cuma karena obat bodoh mempengaruhi pikiran. Tidak sulit kok. Nenek. Jangan menangis. Yuzhou. Sudah kembali. Adik kelima. Kau adalah adik perempuan Chongning yang hilang bertahan-tahan. Ning Bao, APA kau menggunakan sihir? Ini tidak akan terkena kutukan langit, memengaruhimu? Tidak apa-apa. Ini semua berkat leluhur kita. Yang mulia Pangeran ke-9, kami tidak berani mengambil pahala ini. Yuyo, Yujin, kalian harus ingat. Mulai sekarang, kalian harus melindungi adik perempuan tanpa syarat. Tidak boleh ada yang menyakitinya. Cucu akan mematuhi ajaran nenek. Sudah selesai? Kalau begitu mari kita pergi ke Zhenxiugu. Baik. Satu persatu, benar-benar merepotkan. Lau Furen, tidak baik. Shao Nena. Shao Nena dihukum oleh Lau Furen Shen. Begini kejadiannya, gadis haram ITU. Dengan mudah menyembuhkan si bodoh itu. Dan dengan mudah juga membongkar. Perikinan oleh Shao Nena. Benar, Lau Furen. Kakak Changning itu sangat aneh. Lau Furen harus membalas dendam untuk Shao Nena. Tahun ini, pesta bunga di istana dipimpin oleh Selir Liu. Dia adalah sepupu keluarga kedua,
sampaikan hal ini ke istana. Dia akan mengurusnya sendiri. Nyonya tua, sejak Nona Changning kembali ke kediaman keluarga Kuo, orang-orang dari sayap kedua terus mengalami musibah, dan gadis itu juga punya ilmu hitam. Bukankah Selir Liu kenal dengan pendeta dari Kuil Sun King? Bicaralah dengan Selir Liu. Minta pendeta itu membasmi si penyihir untuk kita. Ani Samuel Antaku? Ini semua barang baru dari Jin Xiu Fang. Ning Bao pasti terlihat cantik memakainya. Aku beli semuanya. Ning Bao, suka tidak? Saka, Ning Bao paling suka yang berkilauan. Masih kecil sudah mewah begini. Ibu, kamu akan memanjakan Changning. Lebih baik langsung kasih Ning Bao uang. Biar dia beli apa yang dia mau. Kalau kurang, minta lagi dari ayah. Sudah kuduga, tidak ada yang bisa menolak pesona adik. Adik. Kakak-kakak juga punya hadiah untukmu. Ning Bao, pesta di istana tidak seperti di rumah, harus patuh aturan. Ikuti nenek, jangan sampai ada yang mencari kesalahan. Koki istana ini yang terbaik di dunia. Hari ini aku harus mencicipinya. Inikah anak haram yang baru diakui keluarga Kuo? Kelihatannya biasa saja. Benar, kelihatan dari desa, hanya tahu makan. Tidak seperti Miao Yi yang anggun seperti putri bangsawan. Kakak-kakak terlalu memuji. Adik dari desa, tidak tahu sopan santun. Datang ke tempat mewah begini, wajar saja grogi. Kalian tidak sakit? Kalian orang dewasa. Malah menuntut anak kecil seperti aku harus anggun? Aku sedang tumbuh, kalau tidak makan ngapain? Dan lagi, kalian semua membawa kucing dan anjing, lebih baik sering-sering berdoa. Jangan ngawur. Kucing dan anjing apa? Ning Bao, apa yang kamu maksud? Apa maksudmu dengan kucing dan anjing? Itu binatang yang dia siksa dulu, tidak bisa bereinkarnasi. Menggentunya. Masih kecil sudah berbuat seperti ini? Generasi cucu keluarga Li sudah hancur. Jelaskan sekarang. Nenek, cepat duduk, aku lapar. Baik. Selir Liu tiba. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Silakan duduk. Hari ini taman kerajaan penuh bunga mekar, pemandangan langka. Duduk diam minum anggur, malah membosankan. Mending para putri tunjukkan bakat, buat pesta ini. Tambah elegan, setuju? Selir Liu, Miao Yi mau mempermalukan diri. Mainkan lago untuk hiburan semua. Nona Shinyago main kekapi. Bikin terpesona, lihat kupu-kupu datang. Iya, suasana indah, pantaslah. Kepenakan Selir Liu. Bakat Risai, pujian berlebihan. Tak seperti yang lain, datang cuma makan, kayaknya. Gak punya bakat. Biar orang makan dengan tenang dong. Cuma tarik beberapa kupu-kupu, susah apa? Suara sumbang apa ini? Berhenti main. Gini berani bilang bisa tarik kupu-kupu? Memalukan banget, turun sekarang. Sera 100 burung menghormati Phoenix, mana mungkin? Changning persembahkan keajaiban ini untuk Daki. Doakan Daki aman sentosa, makmur sejahtera. Bagus, kata-katanya bagus. Changning hebat. Selir Liu, keajaiban ini. Pasti surga lindungi Daki kita. Awalnya mau mempermalukannya lewat pertunjukan. Tapi malah dapat keberuntungan besar. Layak dapat hadiah. Orang,
Ambil perhiasan emasku. Bertatak en roube, puis seratus kepingema. Berikan pada Nona Changning. Terima. Kasih hadiah selir Liu. Gadis kampung liar ini curi semua perhatian. Untungnya nenek punya cadangan. Bukankah ini Master Xuan King dari kuil Sun King? Apa yang Anda? Selir, hamba memberi salam. Lewat istana, tiba-tiba lihat aula selir dikelilingi aura siluman. Datang khawatirkan keselamatan selir. Siluman atau hantu, sekali sorot langsung ketahuan. Lindunji selir. Jika siluma, tadi 100 burung menghormati Phoenix. Itu sihirnya. Diam. Changning putri tertua keluarga Adipati Shen. Mana mungkin siluman? Master Shen Qing memang termesir. Tapi jangan asal tuduh. Adipati Shen yang tinggal nyawa segaris, tiba-tiba penuh energi. Pangeran ketiga yang dulu bodoh, jadi pintar. Pangeran kelima yang cacat mulut, ternyata bisa bicara fasih. Ini terlalu aneh, ini pasti ilmu hitam. Katanya Master Xuan King sangat sakti. Bisa mengusir roh jahat dan membedakan hantu, tahun lalu bahkan membantu keluarga Zhen Kuogong. Lancaster Solomon. Kalau dia benar-benar siluman, berada di dekat kita. Jangan-jangan ingin mencelakakan kita? Berani sekali Changning. Sebagai siluman berani menyusup ke istana. Dan menggunakan ilmu hitam menipu semua orang, mengacaukan pemerintahan. Awas! Bunuh siluman ini. Hentikan. Permaisuri Liu hanya berdasarkan perkataan seorang pendeta. Langsung menghukum cucuku, ini terlalu gegabah. Keluarga Kuogong kami turun-temurun setia. Tidak akan membiarkan orang menghina seperti ini. Kamu. Dengan kemampuanmu yang bisa menentukan siapa siluman, maka di dunia ini mungkin tidak ada yang berani melawanmu. Siluman kecil ini masih ingin membela diri. Pertanda baik ratusan burung menghormati Phoenix seharusnya hanya muncul Untuk orang yang berbudi luhur. Anak desa seperti apa punya kemampuan itu? Biarkan aku menampakkan wujud aslimu. Hebat. Lagi. Ini. Bukannya katanya mau menampakkan wujud adikku? Mana wujud aslinya? Tak disangka, siluman kecil ini cukup sakti. Aku meremehkannya. Langit bumi asal misteri, akar segalanya. Aura siluman mengaburkan pandangan, cepat tampakkan wujud asli. Ini. Apinya besar sekali, jangan disia-siakan. Ayam panggang kayu peach paling enak. Tapi nenek bilang, akhir-akhir ini harus banyak makan sayur. Pedang kayu peachku yang sakti, kau malah memanggang sayap ayam. Aku habisi kau. Cukup. Ini. Keluarga Kuogong yang terhormat, mana bisa dimalukan oleh Pendeta tukang tipu seperti kamu. Permaisuri Liu, Pendeta Shen Qing. Menciptakan masalah tanpa alasan tidak bisa dimaafkan. permaisuri yang bijak, siluman kecil ini merusak pedang kayu peach. Membuktikan ilmu silumannya hebat, hari ini harus dibasmi. Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Jika siluman tidak dibasmi, akan membahayakan rakyat. Lakukan seperti kata pendeta Xuan King. Jangan sentuh limbauku. Paduka. Tadi jimat dan pedang kayu peach tiba-tiba terbakar. Ini pasti bukan perbuatan anak kecil, kalau sifat silumannya meledak. Keluarga Duk pasti akan menjadi yang pertama terkena dampak, aku juga melakukan ini. Demi kepentingan keluarga Duk kalian. Bertindak. Jika dia siluman, maka nenek ini juga siluman. Yang mulia lebih baik membakar nenek sekalian. Kau pikir aku tidak berani? Seluruh anggota keluarga Duk adalah satu darah. Permaisuri Liu, yang mulia ingin menyentuh Ning Er? Kecuali Yang Mulia membantai seluruh keluarga Duk terlebih dahulu. Tanpa ragu berdiri di depanku. Inikah yang disebut keluarga? Kalian bersama-sama mengancamku.
Yang Mulia mohon pertimbangkan. Setelah Changning pulang ke rumah, rumah mulai berangsur membaik, penyakit Cian sembuh. Cucu-cucuku semakin sehat dari hari ke hari. Jika benar Changning melakukan kesalahan, dia justru dewa pelindung keluarga Shen. Bukan siluman perusak. Nenek, siluman atau dewa. Bukan kau yang menentukan. Taois, bukankah kau punya cermin pengungkap siluman? Apa sebenarnya dia? Cukup pakai cermin itu. Ini cermin pengungkap siluman peninggalan leluhur, sangat sakti. Baik dewa di surga maupun siluman neraka akan terungkap dengan sekali lihat. Kalian bilang aku dewa kecil, aku malah merasa tersinggung. Kalian berani bilang aku siluman? Sungguh tidak tahu diri. Berkelahi lagi? Aku ingin tahu. Siluman macam apa sebenarnya kau ini? Mataku. Silaukan matamu yang brengsek. Adikku benar-benar dewa kecil. Cepat lihat. Cahaya emas memancar, ini pertanda dewa kecil. Adikku bukan siluman, dia penjelmaan dewa kecil. Ning Bao, kami telah menderita. Cermin pengungkap siluman ini terlalu jelek. Kenapa tidak ada fungsi perona wajah? Bagaimana bisa begini? Yang Mulia, kini kebenaran telah jelas. Ning Bao bukan hanya bukan siluman, tapi dewa kecil pembawa keberuntungan. Pasti ini ulah Taois Xuan King. Menyesatkan dengan kata-kata, sengaja menipu Yang Mulia. Memfitnah keluarga Shen. Mohon Yang Mulia. Untuk keluarga Shen. Untuk Changning. Memberikan keadilan. Benar juga, akhir-akhir ini keluarga Duk lancar dalam segala hal. Semua berkat dewa kecil kita. Nona Changning pasti adalah dewa kecil. Menurutku, masalahnya ada pada pendeta ini. Begitu bercermin langsung terkena balasan, dialah siluman yang tersembunyi. Mohon Yang Mulia jangan melepaskannya. Penggol. Bawa pendeta yang menyesatkan ini keluar dari istana. Turunkan menjadi pengemis seumur hidup. Tidak, pergilah, Yang Mulia. Ayah, bagaimana pendeta ini bisa masuk istana dengan mudah? Pasti ada yang membantu. Ning Bao. Sangat pintar, bisa memikirkan hal ini. Tapi, jangan sebarkan dulu. Bibi, tunggu aku. Dewa kecil, ini pusaka keluarga, untukmu. Bolehkah aku mengelus kepalamu untuk menambah keberuntungan? Dewa kecil, istriku belum hamil. Biarkan aku mengelusmu. Ya. Biarkan aku juga mengelus. Ini milikku. Iya. Cepat, keluarkan Ning Bao, jangan sampai mereka merusaknya. Cepat, biarkan aku mengelus. Ayah, nenek ini emas. Ini juga emas. Ning Bao. Hari ini kan sudah dapat banyak jepit rambut dan bunga emas? Kenapa masih pakai pita rambut lama? Berbeda. Ini dari kakak ketiga. Ibu. Selir Liu dan adik ipar Liu adalah sepupu. Masalah hari ini, kesulitannya pasti terkait dengannya. Si. Selir adalah orang kepercayaan Kaisar. Jangan cari masalah lagi. Kita cukup jadi pejabat yang baik, jangan saling ganggu. Baik. Selir Liu memang punya dukungan kekaisaran. Sayangnya dia percaya ilmu sihir. Aura jahatnya makin kuat, keberuntungan akan hilang. Ning Bao, jangan sembarangan bicara. Ilmu sihir ini. Di dinasti kita adalah kejahatan berat yang dihukum mati. Aku benar-benar bisa melihatnya. Bibimu kehilangan muka, pasti akan melampiaskan padamu. Kamu berlutut 2 jam saja kenapa? Kakiku sampai lebam. Sudah, cepat pulang dan beri obat. Aku meremehkan si jalang kecil itu. Hari ini Master Xuan King juga gagal. Dendam lama dan baru. Aku pasti akan membuat Shen Kuogong menyesal. Kali ini aku terlalu terburu-buru. Sejak sepupumu memberiku obat itu.
Aku sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Untuk merebut kekuasaan di rumah Kuogong. Meskipun akhir-akhir ini ada sedikit hambatan. Tapi aku tidak boleh membiarkan gadis kecil ini merusak rencanaku. Sekarang, ujian Xinghui adalah hal yang penting. Keluarga Kuogong adalah keluarga militer. Hanya Xinghui yang bisa meraih prestasi sastra. Aku akan membantunya di istana untuk meningkatkan pangkatnya dengan cepat. Tidak perlu khawatir tidak bisa mengalahkan keluarga besar. Nanti, kamu bisa merebut kekuasaan. Lalu membawa sepupuku kembali ke keluarga Shen, itu wajar saja. Otak Xinghui, mana mungkin cocok untuk belajar keras. Master Shen Qing sudah melihatnya. Keluarga Shen, hanya Shen Yujin yang memiliki nasib bintang sastra. Kamu hanya perlu menaruh ini di halamannya. Xinghui akan mengambil keberuntungan sastranya. Pasti akan lulus dengan nilai tinggi. Terima kasih, Selir Liu. Aku akan segera mengatur orang untuk melakukannya. Siapa itu? Wangi sekali. Kakak ketiga, kakak kelima. Adik kecil, Apa kalian melihat ayam panggang yang mencurigakan? Aku salah bicara. Aku ingin bertanya, apa kalian melihat orang yang mencurigakan? Kakak ketiga pikir aku belum makan malam, baru saja membelikan ini untukku. Sebenarnya aku sudah makan, sudah tidak lapar lagi. Ayam panggang ini biar adik kecil yang makan. Baik. Adik kecil, nafsu makanmu terlihat seperti orang yang beruntung. makan lebih banyak. Enak. Kakak kelima, kamu tidak perlu belajar sampai larut malam setiap hari. Ujian pasti akan kamu menangkan. Terima kasih atas doamu, adik. Hari ini, Setelah membaca buku ini, aku akan istirahat lebih awal. Hanya ada beberapa daftar ini. Kenapa pelayan pergi begitu lama? jangan-jangan pelayan tidak menemukan namaku di daftar. Jadi dia tidak berani kembali. Kakak kelima, jangan khawatir. Aku sudah meramalkan, kali ini juara pasti kamu. Berbicara besar tidak takut lidahmu terluka. Aku tidak berbicara besar. Kakak kelimaku yang ranking 1. Adikmu sangat percaya padamu ya. Kalau begitu, berani taruhan? Apa sih yang gak berani? Taruhan apa? Gampang, yang gagal masuk ranking harus makan 1 sendok tai manusia. Gimana, berani nggak? Siap. Kamu kelaparan banget ya? Nanti makan yang banyak ya? Adik, jangan macam-macam. Taruhan beginian kok sembarangan diterima. Kakak sulung. Mendingan suruh para pelayan siap-siap. Buat perayaan buat Xinghui. Nanti kamar besar juga kebagian rezekinya. Xinghui, bawa nyonya tua kembali ke belakang. Selir kok masuk ruang utama, mau dijegal petugas. Dibilang rumah adipati nggak ada tata krama? Nenek, aku dibesarkan oleh nyonya tua. Sekarang ranking 1. Pasti ada andil dia. Aku rasa dia boleh saja di sini. Malah, sebagai selir, bisa mendidik orang hebat seperti aku. Justru membanggakan rumah adipati. Nanti Xinghui lulus, membanggakan keluarga. Ruang utama aja, bahkan posisi ibu utama. Pasti jadi milikku. Nyonya tua, putra rumah adipati ranking 1. Putra yang mana? Tadi dengar petugas bilang putra rumah adipati lulus. Aku buru-buru beli petasan, lupa tanya. Petugas pengantar pengumuman sudah di jalan. Aku tunggu di depan. Nanya APA lagi.
Pasti Xinghui kita. Masa si orang yang bicara nggak lancar itu? Aku bukan gagap. Lancarnya juga baru beberapa hari. Belasan tahun belajar, mana mungkin dikejar dalam beberapa hari. Nenek jangan buru-buru. Biarin nyonya tua di sini aja. Nanti lihat cucunya merayakan. Waktu aku sedang menulis artikel, Shen Yujin masih latihan twister lidah. Kalau ada yang lulus dari rumah Adipati, ya pasti aku. Ambil satu ember tai manusia, nanti aku kasih makan. Kakak beradik yang gak tahu diri ini. Yang masih anget. Ya. adik, jangan takut. Meskipun kakak tidak juara pertama. Aku tidak akan membiarkanmu dipermalukan sedikit pun. Selamat, selamat. Putra Tuan meraih juara pertama. Terima kasih, Tuan, sudah mengantarkan pengumuman untuk cucuku. Ini untuk minum teh, Tuan. Nenek, Sama-sama. Sama-sama. Selamat, Tuan Eugene, meraih juara pertama. kakak kelima, kamu juara pertama. Akhirnya tidak mengecewakan harapan kami. Siapa yang juara pertama? Putra kelima dari keluarga Kuogong. Shen Eugene? Tidak mungkin. Seharusnya aku yang juara pertama. Bagaimana mungkin si gagap itu? Nenek. Bukankah kamu bilang? Shen Xinghui, jangan langgar aturan. Akilah nenekmu. Kamu hanya boleh memanggilnya Tante Tua. Aku jelas-jelas menaruh jimat transfer rezeki di bawah tempat tidur Shen Yujin. Apa yang sebenarnya terjadi? Tipu muslihat kalian masih ingin melawanku? Kakek tanah, kamu tidak patuh ya? Kamu menyembunyikan tang hulu ini. Pikir aku tidak bisa menemukannya? Pangeran ke-9. Hasil panen tahun ini sangat buruk, hanya tersisa satu ini. Jangan banyak bicara. Aku tanya, setengah jam lalu. Siapa yang masuk ke sini? Apa yang dia lakukan? Pelayan dari sayap barat membawa jimat transfer rezeki dan menaruhnya di bawah tempat tidur kamar utama. Ujian nasional sudah dekat. Masih ada yang menggunakan cara seperti ini untuk mencuri keberuntungan ujian. Shen Xinghui dan mereka ternyata ingin mengambil keberuntungan ujian kakak kelima untuk dialihkan ke Shen Xinghui. Mimpi. Pangeran ke-9 pasti ingin menegakkan keadilan. Dewa kecil ini mohon diri. Berikan sini. Kakak kelima, lihat ini. Shen Xinghui, ini makan siangmu. Ini dia, kuning manusia. Tante tua, tolong aku. Pasti ada kesalahan. Pengumuman itu jelas-jelas tertulis. Nama Shen Yujin. Kamu pikir aku buta huruf? Tuan, aku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudmu? Jangan-jangan kamu curiga pengawas ujian curang? Kalau begitu, silakan pergi mengadu. Jika tidak ada bukti sama sekali, jangan salahkan saya sebagai nyonya rumah yang tidak berbelas kasihan. Shen Xinghui. Laki-laki sejati berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukankah kamu paling suka dengan Ren Zhonghuang? Ayo, cepatlah. Tidak, aku tidak kalah. Tidak mungkin kalah. Bahan makanan premium harus dimakan selagi panas. Ayo, Alex Wapkin ontakmu. Jangan mendekat. Ayo, makanlah. Jangan mendekat. Jangan. Sudahlah. Kalau tidak bisa bermain, jangan main. Tidak seru. Nenek, kakak kelima. Kamu bilang penampilan Shen Xinghui. Apakah itu yang disebut ketakutan setengah mati? Kata-kata adik sangat tepat. Apa ini? Jimat ini kamu bawa terus. Tidak, ini bukan milikku.
Kenapa jimat pembawa keberuntungan ini ada di tubuh Xing Hui? Pantas saja. Pasti ada yang menyihir cucuku, membuatnya gagal ujian. Tuan pejabat, ini buktinya. Benar, Ini Shen Yujin, dia mencuri keberuntunganku. hingga membuatku gagal. Ilmu sihir dilarang keras di dinasti ini, berdampak hingga 3 generasi. Pelanggar harus masuk ke kantor hukuman. Aku tidak melakukannya. Tolong percayai saya, Tuan Pejabat. Cucuku orangnya jujur, tidak mungkin melakukan hal-hal sesat seperti ini. Jangan asal menuduh. Gini menunjuk, hanya Shen Yujin dan Xing Hui. 2 putra yang ikut ujian. Jika bukan dia, apakah Xing Hui sendiri yang menyakiti dirinya? Tuan pejabat, tangkaplah dia. Aku yang menaruhnya. Ning Er, kamu tidak tahu apa ini. Jangan asal bicara. Aku tidak asal bicara. Ini aku temukan di bawah tempat tidur kakak kelima. Aku pikir ini milik Shen Xinghui. Jadi aku kembalikan padanya. Kamu bohong, ini bukan milikku. Jangan asal menuduh. Tunggu. Anak kecil bicara polos, biarkan dia bicara dulu. Di dalam jimat itu, ada potongan baju Shen Xinghui. Aku mengenalinya. Nenek, Kenapa kamu memotong Yujang kejuku untuk dimasukin ke dalam jimat? Ini kan memberi kesempatan orang lain untuk menyerang kita. Sudah, jangan bicara lagi. Sekarang kamu menuai apa yang kamu tanam. Nyonya Su, kamu benar-benar jahat. Untuk mencelakai Yujin, kamu sampai menggunakan ilmu hitam. Sekarang ketahuan oleh Ning Bao, malah kamu yang memutarbalikkan fakta. Nyonya Su dari keluarga Shen cabang kedua. Dan cucu tertua cabang kedua, Shen Xinghui. Melakukan ilmu sihir dalam ujian negara untuk menjatuhkan juara pertama, sekarang buktinya sudah jelas. Menurut hukum, akan dibawa ke kantor hukuman. Nenek, bagaimana ini? Cepat pikirkan cara, kalau tidak keluarga cabang kedua kita. Benar-benar tamat. Kamu, perempuan licik ini yang mengatur semuanya. Sengaja menjebak Xinghui kami. Kamu sendiri yang salah, jangan menyalahkan Ning Bao. Terima kasih Tuan Polisi. Tangkap. Sayap. Pergi. Selir Liu, aku ingin bertemu Selir Liu. Cepat pergi. Ayo pergi, pergi. Adik. Untung ada kamu. Hari ini benar-benar hari yang membahagiakan, Yujin juara pertama. Kita juga berhasil mengusir pengacau ini, harus dirayakan. Rupanya adik benar-benar dewa kecil yang turun ke bumi. Aku bukan dewa kecil. Aku adalah Taotie kecil dari surga. Baru saja menerima surat dari kakak kedua kalian. Katanya kakinya sudah sembuh. Sekarang sudah memimpin pasukan keluarga Shen untuk melawan penjajah. Hidup kita semakin membaik. Semua berkat Ning Bao kita. Kenapa semua pada lihat aku? Sudah, tidak makan lagi. Nenek, ini untuk nenek. Nenek mengurus seluruh rumah adipati, pasti sangat lelah. Nenek harus banyak makan makanan bergizi agar panjang umur. Ning Bao sudah besar, sudah bisa merawat orang. Makanan yang Ning Bao berikan untuk nenek pasti yang paling enak di dunia. Adik, ini untukku? Kakak kelima, kamu juara pertama, membawa kehormatan untuk rumah adipati kita. Nah, ini paha ayam hadiah untukmu. Terima kasih adik. Cuma paha ayam, perlu senang sampai segitunya? Terima kasih adik. Enak banget. Enak banget adik. Enak banget. Sudah makan paha ayam. Cepat-cepat.
Ayah, ini untukmu. Yuyo. Eugene. Lihat nggak? Ning Bao kasih aku, paha ayam ini yang paling besar. Ayah sudah tua, ngapain berebut sama kita? Xinghui. Bibi. Nenek mana? Kejahatan sihir berat. Nenek kalian aku nggak bisa selamatkan. Kalau aku bukan selir istana, kamu juga nggak bakal selamat. Bibi, semua ini gara-gara keluarga besar, bikin kita jadi begini. Dan juga ibu. Di rumah orang tua makan seadanya, kasihan banget. Mohon Bibi. Balas dendam untuk nenek. Tenang. Sebentar lagi hari ulang tahun Kaisar. Keluarga Shen Kuogong. Aku akan bikin mereka mati. Hari ini hari ulang tahun Kaisar. Istana akan ramai. Ada juga utusan asing. Kamu ikut kakak-kakak. Jangan sembarangan lari. Nenek, kenapa nggak ikut? Nenek sudah tua. Nggak kuat duduk di acara begituan. Nenek tenang, kami pasti jaga adik baik-baik. Baik. Sudah sore. Ayo ikut kami ke istana. Tuan Guokong. Kaisar memerintahkanmu memimpin pasukan keluar kota, menyambut hadiah dari 11 kiang, dan mengantarkannya ke istana untuk dipersembahkan kepada Kaisar. 11 kiang selalu bermusuhan dengan negara kita. Kenapa tiba-tiba memberi hadiah? Siap perintah. Yo, kamu bawa adik-adik masuk istana dulu. Baik. Hari ini hari ulang tahunku, bisa ditemani para menteri. Hatiku sangat senang. Semoga Kaisar panjang umur, negara makmur. Abadi selamanya, mari minum bersama. Utusan Shichang tiba. Paduka, hamba adalah utusan Shichang. Atas perintah pangeran kami, khusus datang memberi selamat ulang tahun Paduka. Pangeran Sikiang sangat baik hati. Pangeran kami menyuruhku membawa harta yang tak tertandingi di dunia. Untuk dipersembahkan kepada Yang Mulia. Aku sangat penasaran, harta apa yang pantas disebut tak tertandingi di dunia ini? Makhluk Susi Tao Tai. Tao Tai. Aku hanya pernah membacanya di buku kuno, tak menyangka benar-benar ada di dunia ini. Cepat bawa kemari, Yang Mulia. Biarkan aku dan semua orang menyaksikan keagungan makhluk suci ini. Tolong Jingwei bawa makhluk suci ini ke aula. Sudah dibawa. Cepat buka, biarkan aku melihat. Berani beraninya menggunakan anjing untuk menipu sebagai Tao Tai. Tidak bisa dibongkar, mereka pasti tahu. Perang di pihak kakak kedua baru saja dimulai, tidak bisa berperang dengan negara lain lagi. Baru berani menghina kami daki seperti ini. Lebih baik tidak dibongkar. Kalau dibongkar, Yang Mulia demi gengsi pasti akan mengirim pasukan, sulit untuk memutuskan. Karena itulah tidak ada yang berani bersuara. Kenapa sudah mati? Yang Mulia, hamba dengan susah payah membawa makhluk suci ini ke ibu kota. Selama perjalanan semuanya aman-aman saja. Kenapa begitu sampai di tangan negara kalian? Langsung mati? Yang Mulia bersikap tidak sopan seperti ini. Apakah menantang Sikiang? Shen Guogong, Yang Mulia mempercayaimu. Menyuruh memenggal hadiah Shichang ke ibu kota, tapi kau lalai dalam tugas. Membiarkan makhluk suci mati. Apakah kau sengaja ingin mencelakakan Daki? Yang Mulia, setelah menerima perintah, hamba sama sekali tidak berani lalai. Mohon Yang Mulia mempertimbangkan.
Labor Captain Yang Mulia, Shen Guogong benar-benar cayak. Selalu menjaga makhluk suci, ada kecurigaan lalai dalam tugas. Kami melihat dengan mata kepala sendiri, mohon Yang Mulia menyelidiki. Seseorang memfitnah ayah. Pasti ada hubungannya dengan keluarga kedua dan selir Liu. Shen Guokong. Bukti dan saksi sudah lengkap, Yang Mulia. Ada yang ingin kau katakan? Yang Mulia, hamba tidak bersalah. Sebenarnya hanya ingin menggunakan anjing untuk menipu sebagai tautie, mengolok-olok kaisar kalian. Tak menyangka ada kejutan tambahan. Karena ada yang ingin mencabut nyawa Shen Guogong. Maka aku akan membantunya. Yang Mulia, Pangeran Sikiang kami dengan susah payah menangkap makhluk suci ini. Antak dai bersama Captain Yang Mulia, bermaksud menjelang persahabatan dengan Gamo. Tapi dirusak oleh Shen Guogong. Hari ini Yang Mulia harus memberikan penjelasan kepada Sikiang. Henggewo. Hanya karena seekor anjing mati, kenapa harus membunuh ayahku? Orang lain tidak bisa membongkar. Tapi Changning masih anak-anak. Mungkin hanya dengan ini, ayah bisa diselamatkan. Tautie itu diburu sendiri oleh pangeran negara kami. Berani-beraninya kau bilang ini seekor anjing. Tanduk saja tidak punya, jelas-jelas anjing. Apa pangeran kalian tidak tahu bahwa Taotie ada di kediaman Dukshen? Kapan ada Taotie di kediaman Dukshen? Omong kosong. Lucu sekali. Kediaman Dukshan. Kalau bisa menunjukkan Taotie hari ini, aku tidak akan menuntut lebih. Tapi kalau tidak bisa, negara Sikiang pasti akan menuntut sampai habis. Dukshan. Apa yang dikatakan putrimu benar, Yang Mulia? Kediaman Dukshen memang memiliki Taotie. Aku bisa mengajak adik perempuanku untuk mengambilnya. Baik. Jika kediaman Dukshen tidak bisa menunjukkan, hamba terpaksa menyerahkan Dukshen kepada negara Sikiang untuk dihukum. Sepertinya penyakit bodoh si bungsu belum sembuh. Kalian tunggu saja kematianmu. Ya. Ayah, aku bawa Taotie milik kita. Aku ingin lihat seperti apa Taotie di kediaman Dukshen. Kau. Ini Taotie. Taotie memiliki tanduk di kepala, tubuh bersisik, ekor naga, kaki sapi, mulut lebar. Kalau begitu, katakan sendiri. Dari dua kandang ini, mana yang asli? Kalian anggap aku anak kecil? Sudah tahu trik kakak ketiga tidak akan berhasil. Lihatlah. Berani-berani mengganggu ayahku lagi. Kalian tidak akan kembali dengan selamat. Ini benar-benar Taotie. Ini hadiah untuk pangeran kalian, biar lain kali berburu. Tidak salah lagi, dan sempatkanlah membaca buku. Kenapa dia pergi, Yang Mulia? Seorang anak kecil bisa menyelesaikan masalah yang memalukan hamba. Dan melindungi ayahnya, sungguh langka. Yang Mulia, Dukshan. Hamba tahu. Kau tidak ingin hamba dipermalukan. Makanya membunuh anjing itu. Dukshen sangat setia. Dan membanggakan negara kita. Hamba sangat terharu. Hadiahkan Dukshen emas 10.000 tael. Dukshen mendidik putrinya dengan baik. Khusus hadiahkan 2 mutiara malam. Terima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Yang Mulia, silakan bangun. Tidak usah berterima kasih pada kaisar. Berterima kasihlah pada putrimu yang cerdik, Yang Mulia. Putrimu bernama Changning, benar? Mengenai perjodohan di masa depan. Apakah Yang Mulia punya pemikiran? apakah Kaisar akan menganugerahkan pernikahan untuk Ning Bao saya sendiri? Tak disangka malah menjadi keuntungan untukmu. Yang Mulia, hari ulang tahun Kaisar adalah hari raya seluruh negeri. Jangan sampai hal kecil ini menunda waktu. Selirku benar. Hal ini akan dibicarakan lagi nanti dengan Yang Mulia. Perayaan dilanjutkan. Wanita jahat ini selalu menyakiti ayahku. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Adik, sekarang bukan waktunya untuk mempermasalahkan. Tahanlah sebentar. Ayo pergi. Adik, ini adalah persik panjang umur yang dibuat khusus oleh koki istana untuk hari ulang tahun Kaisar. Mau coba?
Yang mulia, hamba mewakili kaisar kami mempersembahkan hadiah untuk Yang Mulia. Jambak Luban. Bukankah itu disebut sebagai puncak teknologi mekanik? Betul. Alat mekanik yang belum pernah dibuka siapapun? Benar. Inilah gembok Luban yang ditinggalkan oleh leluhur kami, Luban. Tidak tahu malu. Luban adalah orang bijak pendahulu dari Daki. Kapan dia menjadi leluhur mereka? Bukankah ini sengaja terang-terangan ingin merebut budaya Daki kami? Utusan. Perhati hatila dengan kata-kata. Yang Mulia. Jika ada orang di negara Anda yang dapat membuka gembok Luban ini, hamba akan mengakui. Luban adalah orang bijak pendahulu dari Ki. Namun jika tidak bisa dibuka, kalian harus mengakui bahwa Luban adalah leluhur kami dari Wa. Dan secara sukarela memberikan 300.000 tael perak sebagai kompensasi. Bagaimana? Menggunakan keterampilan leluhur kami untuk menyulitkan kami. Sungguh keterlaluan. Karena kau bilang itu milik kalian, mengapa takut tidak bisa membukanya? Atau kalian takut kalah? Hebat sekali ya, bukankah itu hanya penjaga pintu di Istana Langit? Benda yang digantung di pinggang kakek lu itu? Omong kosong. Teci kami penuh dengan orang berbakat, mana mungkin takut kalah. Kalau begitu, hamba mendengar bahwa putra ketiga Adipati Shen berbakat cerdas, adalah seorang jenius yang langka. Lebih baik biarkan dia yang menyelesaikannya. Kunci Luban dalamnya sangat rumit, benar. Banyak ahli yang tak bisa menyelesaikannya, sekarang malah menyuruh seorang pemuda yang baru sadar. Ini jelas sengaja mempersulit. Siapa yang tidak tahu ini mempersulit? Tapi utusan sudah menyebut nama. Kalau kita menolak, bukankah akan terdengar seperti Teci takut pada negara Castle Mereka. sial, utusan Jepang pasti tahu, kakak ketiga baru sembuh. Dan tidak pernah belajar kayu, memilih kakak ketiga. Ini sengaja melawan keluarga Kuogong. Sengaja mempersulit. Xiao Kue, katakanlah, utusan Jepang ini baik-baik saja. Kenapa harus menargetkan kakak ketigaku? Jawab, Yang Mulia. Tadi aku melihat utusan Jepang dan pelayan Liu Guifei bertemu diam-diam. Bicara tentang mempermalukan Shen San Shao. Miracle lagi. Yang Mulia, keluarga Guogong sudah lama diberkati Kerajaan. Dan selalu setia pada negara, lebih baik. Berikan Shen San Gongzi sebuah kesempatan untuk berbakti pada negara. Taktik yang bagus. Taktik pinjam tangan orang lain. Karena utusan menunjuk. Shen San Gongzi Kobala. Baik, Yang Mulia. Lihatlah, sepertinya tidak bisa diselesaikan. Nanti Yang Mulia, untuk meredakan amarah, mungkin akan menarik hadiah Shen Kuogong. Bahkan membunuh San Gongzi, untuk menunjukkan kekuatan negara. Mau mengganggu kakak ketigaku. Kalian tanya Chang Ning dulu. Lao Ban Mengko. Ternyata Yang Mulia ke-9 memanggil dewa kecil untuk hadiah terakhir. Drum Kesselmew. Tidak puas? Kakek Ban, tolong bantu kakak ketigaku. Buka kunci Luban ini. Biarkan Jepang tahu kekuatan Daki. Baik, akan kuambil alih kakakmu. Ini. Kakak ketiga berhasil. Bagus sekali. Tidak mungkin, ini pasti kebetulan. Aku sudah mempersulit. Tidak mungkin bisa dibuka dengan mudah. Kamu ini orang dewasa, jangan-jangan. Sama seperti keluarga Erfang, kalah tapi tidak mau mengakui. Siapa bilang tidak mengakui? Aku hanya merasa, satu pertandingan. Langsung menentukan, Luban adalah orang bijak negara mana. Agak terburu-buru. Mau lagi? Kalau begitu kakak ketiga yang memberi soal. Kalau kamu tidak bisa menyelesaikannya, harus di depan para utusan dari berbagai negara. Mengakui dengan lantang bahwa Luban adalah orang bijak dari Qi. Lalu bulutat dan memberi hormat 3 kali kepada Qi. Meminta maaf. Apakah putri tertua dari keluarga bangsawan ini terlalu sombong? Benar, kakak ketiganya baru saja sembuh dari gangguan jiwa.
Jika kalah, pasti Baginda tidak akan memaafkannya. Bagaimanapun juga, aku adalah seorang ahli. Bagaimana mungkin? Kalah dari mantan orang bodoh? Baiklah. Aku setuju. Di dalam kotak ini ada 9 pasak kayu yang bisa digerakkan. Harus dibuka sesuai dalam diagram. Iya, kun, sen, sun, yen, rui, kan, li. Dan tengah, baru bisa dibuka. Waktunya 1 batang dupa, silakan coba. Ini tidak mungkin. Tidak ada celah sama sekali. Waktu habis. Kala harus menerima, berlutut dan minta maaf. Luban adalah orang bijak dari Ki. Baginda, Tadi. Hamba terlalu gegabah, menghina Baginda. Mohon maaf. Hamba kurang enak badan. Mohon Baginda memaklumi. Utusan. Anda lelah setelah perjalanan jauh. Sebaiknya beristirahat. Baik. Shen Yuzhou. Hari ini kau membawa kehormatan besar untuk Qi. Aku mengizinkanmu masuk Kementerian Pekerjaan Umum. Jabatan tingkat 6. Menangani urusan kayu dan konstruksi. Baginda, Shen Yuzhou masih terlalu muda. Mungkin. Hamba berterima kasih atas kemurahan Baginda. Baginda sudah memberi hadiah, tapi jika ada yang sengaja mengganggu kakak ketigaku, bagaimana? Apa maksudnya ini, Baginda? Adikku maksudnya, utusan Jepang baru datang. Langsung memilih kakak ketigaku yang baru sembuh. Ini memang mencurigakan. Baginda, utusan Jepang sudah mengakui kesalahan dan pergi. Mengapa mempersoalkan hal kecil ini? Benar, mungkin ini hanya kebetulan, jika dipersoalkan. Hanya akan menimbulkan rumor. Hamba setuju. Penjilat ini. Kurasa kalian hanya bisa bicara tanpa merasakan susahnya. Anak Kessel bodoh. Ini adalah urusan istana. Masalah penyiksaan, mana mungkin kamu mengerti? Aku memang tidak mengerti, tapi kakak kelimaku mengerti. Biarkan kakak kelimaku yang menangani ini. Shen Yujin. Apakah kamu bersedia mencoba? Dia. Paduka, Shen Yujin baru saja lulus ujian beberapa hari yang lalu. Aturan istana saja belum sepenuhnya dipahami. Mempercayakan penyiksaan kepada seorang pelajar yang baru memulai karir. Jika tersebar, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan? Permaisuri Liu benar, ini adalah masalah yang sangat penting. Jika memang ini diselidiki, seharusnya mencari seorang pejabat tua yang ahli dalam hukum pidana dan menguasai metode penyiksaan. Shen Yujin mungkin tidak mampu memikul tugas ini. Shen Yujin, aku bertanya padamu. Apakah kamu bersedia mencoba? Aku. Pertanyaan Kaisar diabaikan begitu saja. Shen Yujin, kamu benar-benar berani sekali. Kakak kelima terlalu gugup, sampai tidak bisa bicara. Aku harus membantunya. Ini adalah buku yang pernah kamu baca. Aku akan membantumu mengingatnya. Kehormatan keluarga Adipati tergantung pada kakak kelima. Paduka, menurut pasal 32 hukum daki. Orang siapa bersekongkol tenggen musuh dan perlihat memberontak harus dihukum dengan cara ditarik oleh 5 kuda. Keluarga Diasingkan sejauh 3.000 li. Astaga, inikah Shen Yujin yang dulu bahkan berbicara dengan orang saja bisa memerah? Seperti orang yang sama sekali berbeda. Meskipun kamu bisa menghafal beberapa pasal hukum, tapi yang penting dalam penyiksaan dan penyelidikan adalah metode. Masalah persekongkolan dengan Jepang ini sangat rahasia. Dengan hanya beberapa pasal hukum, bisakah kasus ini diselesaikan? Permaisuri, perkataanmu masuk akal. Dalam catatan pembasmi kekelirwan dikatakan, setiap orang yang bertindak pasti meninggalkan jejak, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. hanya dengan pemeriksaan yang teliti bisa ditemukan.
Jepang kekurangan bahan, terutama rempah-rempah. Karena itu, utusan Jepang terbiasa memakai kantong bunga krisan sepanjang tahun. Kantong ini dibuat dengan teknik khusus. Aroma yang abadi, tetapi serbuk bunga kering di dalam kantong sangat mudah rontok dan menempel di pakaian, sulit dilepaskan. Menurut pendapat hamba, cukup panggil semua dayang dan kasim di istana. Periksa dengan cermat celah pakaian mereka. Kuku pasti bisa menemukan orang yang berhubungan dengan Jepang. Baik. Metode ini sangat brilian. Tangkap orang ini, hukum dengan 5 kuda mencabik, sebagai contoh. Sekarang juga periksa. Aku tidak mau dicabik 5 kuda. Selir Liu, tolong aku. Nyonya, adalah Anda yang menyuruhku menghubungi utusan Jepang. Membuat Shenyo memalukan di hari ulang tahun Kaisar. Apa yang kau bicarakan? Kapan aku menyuruhmu melakukan hal seperti ini? Paduka. Wanita ini pasti disuruh orang, sengaja memfitnah hamba. Ini tidak ada hubungannya dengan hamba. Cukup. Saksi ada di sini, kau masih berani membantah, kemari. Ya, seret dayang ini keluar, hukum dengan tongkat sampai mati. Selir Liu. Budi pekerti buruk, mengacaukan istana, mulai hari ini. Masak ku istana dinjin, turunkan menjadi selir biasa. Selamanya tidak boleh keluar istana. Paduka, hamba tahu salah, hamba tidak akan berani lagi. Mohon Paduka mengampuni hamba. Shen Yujin. Mahir dalam hukum. Juga memiliki bakat menyelidik kasus, mulai hari ini. Masak ku Kementerian Hukuman. Jabatan. Kepala bagian tingkat 5. Terima kasih Paduka. Pergi. Adik. Jika bukan karena kau bersusah payah memfitnah keluarga Duk, kakak ketiga dan kelima belum punya kesempatan untuk terkenal. Kau pikir menjatuhkanku sudah cukup? Keluargaku adalah Duk Sengwo. Kekuasaan keluarga tersebar di seluruh istana dan luar istana. Saat aku bangkit kembali, nanti aku pasti akan membuat seluruh keluarga Duk terkenal buruk selamanya, mati dengan sengsara. Mulutmu sangat kotor. Lihat kutukan balik diriku. Apa yang kau lakukan padaku? Sangat bau. Ini adalah balikan dari terkenal buruk selamanya yang kau katakan. Mulai sekarang dan seterusnya. Kau selalu bau busuk sepanjang tahun. Dibensi semua orang. Mimpi saja ingin dapatkan kembali kasih sayang dan balas dendam ke keluarga Kuo Gongfu. Ayah, kakak, ayo pulang. Beri kabar baik ini ke nenek. Lucu sekali. Aku takkan pernah membiarkan kalian pergi. Pergi. Ayo, Ningbao. Di festival Wansho kali ini, Yo Er dan Eugene menjadi terkenal. Membuat Kuo Gongfu kita jadi sorotan. Tapi, yang paling patut disyukuri adalah Ningbao kita. Kalau bukan karena bintang keberuntungan ini, datang ke keluarga kita. Mungkin Kuo Gongfu kita sudah lama. Ibu, kau benar. Semua yang terjadi hari ini adalah berkat Ningbao. Ningbao, ini mutiara malam pemberian Kaisar. Sekarang jadi milikmu. Terima kasih, Ayah. Ini persiapan aku dan kakak kelima. Waktu lewat toko emas, langsung teringat padamu. Suka? Suka. Sangat suka. Terima kasih, kakak. Ningbao, nenek tahu kau orang yang beruntung dan punya masa depan cerah. Tapi di hati nenek, harta dan jabatan tak ada artinya dibanding kebahagiaan dan keselamatanmu. Hari yang penuh semangat lagi. Purak. Nona kecil hilang. Kemarin malam masih ada, kok tiba-tiba hilang?
Ning Bao. Kiarla. Jangan nakut-nakuti nenek. Cari dengan teliti. Satu persatu. Kalau tidak ketemu, kalian yang kutuntut. Belum ketemu juga? Kalian berdua. Bawa pelayan cari di luar kota. Cepat. Baik. Ning Bao. Kalian mengganggu kakakku. Sudah lama ingin menghabisi kalian. Tak disangka. Kalian malah datang sendiri. Kakak, jangan banyak bicara. Jangan celakakan nenek dan bibi. Aku tak sabar melihatnya menderita. Kau telah mencelakakan kami seperti ini. Hari ini. Biarkan keluarga besar merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Maaf, belum sarapan. Kau tidak takut sama sekali. Bahkan memohon ampun pun tidak masalah? Aku adalah Dewi dari surga. Tao Tai. Kalian menyentuhku pasti akan terkena balasan. Apa yang harus kutakutkan? Dari mana datangnya begitu banyak anak dewa? Menurutku ini cuma sekumpulan pelahap. Aku ingin melihat. Bagaimana kau membalas? Dasar gadis kecil, apa yang kau lakukan? Bukan aku. Kau. Sudah kukatakan aku adalah Dewi. Kalian tidak percaya. Biarkan kalian menyaksikan sendiri. Monster. Penampilanku cukup bagus, kok. Apa yang mereka takutkan? Adik. Ning Bao. Kau tidak apa-apa? Adik kecil. Apakah mereka mengikatmu? Sakit tidak? Aku tahu kau belum sarapan. Ini kubelikan di jalan. Coba cicipi. Kalian terlalu baik. Tadi saat aku berkelahi dengan mereka. Tidak merasa lapar, tapi begitu kalian datang aku langsung lapar. Jangan makan aku. Kalian sangat berani. Berani mengikat Ning Baoku. Ikat mereka. Bawa ke pemerintah. Ya. Monster. Ayah, kakak, maaf telah membuat kalian khawatir. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, yang penting selamat. Sudah sampai rumah. Nenek. Kenapa rumah begitu sepi? Ibu. Nenek, kenapa denganmu? Tabib. Ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Tuan Gua, turut berduka. Denyut nadi nyonya tua sudah tidak ada. Baru saja sudah pergi. Dingin sekali. Ada yang sengaja menyebarkan kabar bohong di depan nenek. Bilang cucu perempuan kecil diculik oleh keluarga kedua. Dipukul sampai babak belur, dicekik sampai berdarah. Nenek langsung panik dan muntah darah. Tabib memeriksaannya nadanya bilang, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Orang itu sudah ditangkap? Sudah. Dia mata-mata keluarga kedua. Hamba sudah menghajarnya sampai mati di tempat. Nek Bonggun, Ning Bao sudah bawa ayah. Pulang dengan selamat. Nona, denyut nadi nenek memang sudah tidak ada. Ini takdir. Cepakin Hadamo. Aku
tidak percaya, kalian semua bohong. Nenek tidak mati, dia hanya tertidur. Kalian semua membohongiku. Dewa neraka, keluar. Si kecil ini mau apa lagi? Kemarin main tarik janggutku. Bulu-bulu ini baru saja tumbuh. Dewa kecil, angin apa yang membawamu? Bawa buku kehidupan kematian. Buku kehidupan kematian adalah harta berharga neraka, tidak bisa sembarangan. Kamu yang kasih sendiri atau aku paksa dengan petir langit? Dewa kecil, mau apa dengan buku kehidupan kematian? Katamu. Aku mau ubah takdir nenek. Bikin dia hidup lagi. Dewa kecil, hidup mati ada takdirnya, usia nenek sudah habis. Kamu memang dewa, tapi tidak bisa langgar hukum alam semesta. Tidak peduli hukum alam apa. Asal nenek bisa hidup lagi. Kalau kamu tidak bantu, aku cabut lagi janggutmu. Dewa kecil, berhenti. Tapi ada yang harus kukatakan. Hancurin Kizembelan, kamu sering pakai ilmu sihir di dunia, tenaga spiritualmu hampir habis. Kalau dipaksakan menghidupkannya, kamu bisa kehilangan jiwa dewa. Jiwa dan raga bisa lenyap. Aku tidak sanggup tanggung akibatnya. Dia satu-satunya keturunanku, siapa yang berani sentuh dia hari ini? Harus lewat mayatku dulu. Nenek tahu, kamu orang yang beruntung dan berbakat besar. Tapi di hati nenek, jabatan dan harta, tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan dan keselamatanmu. Asalkan nenek bisa hidup kembali, aku rela menanggung segala konsekuensinya. Tidak akan melibatkanmu. Nyonya tua sudah sadar, Nyonya tua hidup kembali. Ibu. Anakmu tidak berbakti. Tidak segera membawa Ning Bao pulang. Membuatmu khawatir. Ning Bao mana? Nenek. Masih ada waktu. Mulai formasi. Ayah, kakak-kakak, kenapa kalian datang? Xiao Jiu, ayah sudah tahu semua yang terjadi di dunia manusia. Tahu kau dalam kesulitan, ayah segera membawa kami datang. Aku pikir kalian tidak menginginkanku lagi. Bodoh, di dunia ini, tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Mengirimmu ke dunia manusia, hanya ingin membuatmu belajar dan tumbuh. Sudah, Waktumu di dunia manusia sudah cukup lama. ikut kami pulang untuk menstabilkan jiwamu. Ning Bao sudah pergi sebulan. Entah bagaimana kabarnya di surga. Tanpa Ning Bao, makan pun tidak enak. Ada dewa kecil datang ke desa Changshan, ayo kita lihat. Mana? Mana? Dewa kecil, Ning Bao. Kapan kakek sampai di kediaman Duk? Sebentar lagi, sebentar lagi. Nenek, aku pulang. benar-benar Ning Bao. Minggir, minggir. Ayah sangat merindukanmu. Beberapa waktu lalu di pesta selir Liu, Zhang Qianhu, hanya karena menyentuh kepala dewa kecil ini, istrinya langsung hamil anak kembar. Nona, keluargaku orang terkaya di kota, jika kau ikut aku pulang. Kujamin kau punya harta yang tidak habis-habis. Setuju? Orang terkaya apa? Ayahku adalah Grand Tutor Kerajaan. Nona, asal kau ikut aku pulang. Akan kuminta ayah menjadikanmu putri termulia seibu kota. Ikut aku, pulanglah bersamaku. Ikut aku. Cukup. Berani merebut anakku? Tidak peduli dia orang terkaya atau Grand Tutor. Aku, Duk Negara, akan menghancurkannya.